Makan sepuasnya, ya kan? Ini termasuk goror nggak nih, Ustaz? Jual beli barang, cuman antum nggak tahu barangnya. Kayak zaman sekarang nih mystery box nih, kalau antum tahu nih. Beli box, harganya 100.000, kemungkinan besar pemenang dapat iPhone 100.000. Taunya pas dibuka bukan iPhone gitu. Kita balik lagi ke zolim ini. Selain Tar dulu, ini masih malah lanjut, Tat. Ini termasuk zolim apa enggak? Antara Anda pernah denger nih, apa sih? Makan sepuasnya. Masya Allah, ya. Ya kan? Ini termasuk goror nggak nih, Ustaz? Anggaplah ABC kan ada itu makan bayar 150.000. Bayar 150.000. Makan sepuasnya. Iya. Ada jamnya sekarang. Ya, Anda pernah denger nih, apakah itu termasuk goror apa boleh atau gimana nih? Ya. Jadi kalau makan sepuasnya itu kan biasanya sistemnya kita bayarnya sama nih ya, misalnya Anas sama Kang Giri gitu. Ya. Bayar 100.000. Gorornya itu kan bisa aja 100.000 cuman habis 2 piring gitu. Kang Giri 5 piring misalkan. Nah, di situ ada ketidakjelasan. Memang benar. Tapi di sini ulama berbeda pendapat terkait goror di kasus yang ini. Tapi yang aglabiyah gitu ya, yang lebih condong itu memperbolehkan. Kalau untuk makan yang sepuasnya ini ya. Itu masuknya ke goror yasir, goror yang ringan. Jadi goror itu ada 2. Goror yang memang dia itu sifatnya besar atau goror yang memang dilarang, ada goror yang sifatnya ringan. Nah, goror yang sifatnya ringan ini kayak tadi, kayak all you can eat all you can eat, terus juga kayak buah-buahan tadi kan, telur, misalnya antum beli telur, taunya ya beli 10 telur, 1 ada yang busuk gitu. Nah, ini goror yasir. Maksudnya goror yang ringan dan masih dimaafkan. Jadi dia boleh hukum asalnya. Kalau besar apa aja tuh? Hukum yang besar kayak antum jual beli barang, cuman antum nggak tahu barangnya. Kayak zaman sekarang nih mystery box nih, kalau antum tahu nih di online shop biasanya di marketplace. Iya. Jadi beli box harganya 100.000. Tapi nggak tahu dalam apa. Iya, bisa jadi iPhone gitu ya. Bisa kemungkinan besar pemenang dapat iPhone 100.000. Taunya pas dibuka bukan iPhone gitu. Mikrofon misalkan ya kan. Ada rugi fotonya. jadi ya. Karena nggak tahu dia. Tapi gitu. kalau misalnya kayak misalnya Ana nih di bisnis clothing nih bisa menentukan size-nya, cuma desainnya tidak. Itu sama juga nggak boleh. Bisa menentukan size-nya, tapi Jadi misalnya nih kita mystery box t-shirt, boleh pilih size-nya supaya kepake dong gitu. Tapi desainnya antara ini gitu. dia bisa milih atau nggak enggak? bisa milih, cuma milih size atau. Iya, itu ada unsur gorornya sih sebenarnya. Goror yang besar berarti itu. Ya karena dia nggak tahu nih desainnya yang mana gitu. Belum tentu dia suka juga. Iya, dia nggak tahu. Tapi kalau dia sudah setuju dengan itu gimana tuh? Kan dia setuju nih, ya nggak apa-apa, yang penting saya dapat antara ini dah gitu. Ya sama aja kayak orang beli mystery box tadi di online. Dia setuju beli, tapi barangnya nggak jelas yang mana gitu. Sama seperti antum nih, bajunya desainnya yang mana nih, gitu loh. Belum jelas. Habis itu dihilangin berarti habis ini. Bilangin, emang ada promo gitu? Ada. Bilang. Ada dong. Kecuali kalau gratis ya, itu boleh, nggak ada masalah. Oh gratis boleh. Misalkan antum buy one get one, misalkan yang clothing. Get one-nya ini yang. Get one-nya terserah antum. Oh itu beda tadi. Ya itu kan maksudnya hadiah, bukan akad jual beli. Oh. Yang dibeli cuma 1. Ya, antum ngehadiahin orang kasih kotak, antum nggak ngasih tahu dia surprise gitu ya misalkan. Tapi kalau hadiah milih itu kan ada tetap yang milih buy one, get one-nya bisa tapi harus milih nih. Iya itu hadiah Nggak, maksudnya. maksudnya milih dengan cara milih itu boleh kan? Ya kan ada pilihan tuh kayak undi tuh. Wallah alam, ana belum ini sih. Baru dengar sih Saya ada. penjual Baru dengar. bebek, bukan penjual clothing. Nggak bisa gitu ntar. Ada Oh, kayak gitu. gitu, ada yang langsung dapat. Oh, gitu. Ya. Sama itu tadi Ana ditegur masalah harga bebek. Berapa harganya? Berapa aja dah, terserah. Jangan nanti goror. Apakah benar kalau kayak gitu goror kan? Iya, itu masuk ke faktor kedua tadi. Goror itu adalah unsur nggak jelas. Jadi bisa unsur nggak jelas barangnya, kayak tadi misalkan mystery box, atau nggak jelas harganya. Antum harus menentukan harga di awal, berapa harganya, kayak gitu. Kadang-kadang ada faktor ketidakenakan kan. Ya berapa aja terserah dah. Nah, ikhlas yang penting Ya bawa aja. awalnya kan bawa aja nih biasanya. Nggak mau nih. Hibah berarti akadnya hibah berarti. Hibah itu udah ngasih gitu, bukan akad jual beli itu. Tapi sama dia ya pokoknya Anda mau bayar. Tapi terserah dah gitu. Itu gimana tuh? Nggak apa-apa. Iya, jadi pertama si penjual berarti sudah menghibahkan. Menghibahkan awalnya. Menghibahkan. Cuma yang beli nggak mau nih. Ya dia ngasih kan, ngasih uang. Dia ngasih.
itu berarti lebih bukan ke akad jual beli ya. Karena pertama antum ya kalau kita bilang saling menghadiahi lah. Oh. Yang satu memberikan bebek, yang satu ngasih uang ya. Kayak misalkan Walaupun rasa nggak terima perlu kasih uang lah, ini rasa gitu. terima kasih. Kalau lebih besar ya untung gitu. Biasanya itu akad jual beli ini kan yang goror itu nggak jelas harganya tuh 2 harga kadang. Anak kalau misalkan jual HP ke antum cash 1 juta misalkan. Tapi kalau kredit 1,3 gitu. Nah, tapi dia oke, oh ya udah oke. Oke-nya yang mana nih? Harus ditentuin dulu gitu. Oh, bukan. Antum mau pilih yang kredit di awal atau mau yang cash. Walaupun memang ada pendapat ulama yang mengatakan nggak boleh menggabung cash dan kredit ya. Tapi mayoritas ulama memperbolehkan. Asal itu tadi mereka harus di awal akad harus memilih dulu. Nggak boleh main asal ya udah oke gitu. Oke-nya yang mana dulu gitu. Mau yang kredit atau yang cash. Bentar dulu dong. Banyak ini pengalaman pribadi takutnya salah ini. Ya kalau namanya nggak tahu kan nggak apa-apa ya. Nanti Iya, dulu iya. perbaiki Ini kayak biasa. gua tadi misalnya. Contoh kayak pinjem duit, Ustaz. Kita pinjem duit sama teman gitu. Nah, kita balikin nih. Apa 100.000, kita balikin 150 nih. Dan nih, kok lebih 50 nih? Ya, buat isi lah, buat bekal buat Iya, anak. Masya Allah. Itu termasuk riba apa enggak sih itu? Nah, pertama antum ngejanjiin nggak? Maksudnya ngejanjiin ini gimana? Kan antum utang katanya 100 ya. Oke. Pas di awal antum bilang nggak? Ya udah nanti ana balikin 150. 100. Apa tiba-tiba? Nggak pas antum Spontan aja, spontan. oh spontan berarti dia nggak tahu. Nggak tahu. Itu masuknya hadiah. Nah dia ngapa? Nah, itu bukan riba. Dong, udah habis juga Dan- duitnya. Dan itu termasuk akhlakul karimah sesama muslim gitu. Tahabu tahadu jadi ya. Jadi saling mencintai itu kita saling memberi hadiah sesama muslim gitu. Dan main kalau dikasih hadiah, Jadi- kasih hadiah balik dong. Kalau punya temen usaha kita, waduh janganlah nawar mahal sekali nih, mahal-mahal kan biasanya begitu ya. Harusnya kita sama muslim tuh ya ngasih yang terbaik gitu. Gak usah nawar itu ya. Kalau bisa, kalau bisa. Saya paling nggak bisa nawar, Ustaz. Masya Soalnya Allah. nggak bisa beli juga. Oh, Jadi iya. saya nggak nawar gitu. Beda dong. Beda. Iya, iya, iya. Tadi ada mau nanya apa ya? Jadi lupa. Tadi baru udah inget loh. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi lupa. Tadi udah inget padahal. Tadi Giliran mau nanya masalah pribadi, di stop. Giliran dia mau nanya lupa. Kezoliman. Selain itu apa lagi? Ada tak? Ya, jadi kezoliman kita udah bilang ya, gis itu ya. Gis itu artinya curang. Kayak misalkan jual mobil bekas, biasanya buat jual barang bekas nih biasanya nih, elektronik ya kan. Oh barangnya bagus nih, nggak ada lecet dan sebagainya, taunya ada. Nah ini masuk hadis Nabi SAW ya. Jadi Nabi SAW marra ala sabrati ta'am. Jadi Nabi SAW ini pernah lewat di salah satu gundukan makanan. Jadi kalau dia bilang ya makanan seperti gandum lah ya kalau di zaman Rasul tuh ya. Kalau antum dilihat di Jawa tuh kalau jual beras kan di embernya tuh berasnya ngegunduk ya. Harga 14.000, 10.000. Nah, seperti itu. Marra ala sabrat ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balalan. Terus Rasulullah ini memasukkan tangannya ke dalam makanan ini tadi. Ya kan gandum ini masukin ke dalamnya. Terus jari-jarinya ini ngerasa kok ada yang basah di dalam padahal di luarnya kering gitu. Oke. Terus Rasulullah melanjutkan ma hadza ya sahibut ta'am ya kan. Apa ini wahai pemilik makanan, wahai penjual, ditanya ini ke penjualnya. Terus penjualnya bilang asabatus sama ya Rasulullah. Jadi telah kena air hujan wahai Rasulullah. Jadi kena air hujan basah. Ya yang basah itu di dalam, taruh yang kering di luar sama sahabat. Terus Rasulullah bersabda, afala ja'altahu fawqa ta'am likay yarahun nas man ghasya falaysa minni. Kenapa nggak kamu taruh yang basah ini, ya, yang aib ini ditaruh yang di luar, ya, likay yarahun nas, biar orang ini pada tahu semua, oh ini minusnya di sini gitu loh. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang melakukan curang ini bukan dari golonganku. Nah ini faktor pertama nih kezoliman nih, kecurangan lah ya. Ya insya Allah Kang Giri, Kang Esa paham lah ya, kecurangan ya, penipuan ya kan, nipu itu juga masuk kecurangan. Yang kedua, faktor kedua tuh ada yang namanya faktor najas. Najis itu gimana? Najas itu secara bahasa membangkitkan, menaikkan. Jadi kayak jual beli settingan gitu Kang. Jadi misalnya ada lelang nih. Iya, ada yang pura-pura nawar. Iya, yang naik. betul. Paham bener yang begitu. Ya, pengalaman nih kayaknya. Film ada tuh. Oh gitu. Itu lelang, jadi nanti kamu
harga sekian ya, orang Iya. itu pasti akan lebih tinggi gitu. Iya. Berarti di setting itu nggak boleh. Di Supaya harga setting. naik ya. Ya karena memang dia nawar niatnya nggak untuk beli, buat naikin harga. harga. Jadi seolah-olah nih ada yang nawar, nih banyak yang ada yang nawar kan, lelang. Padahal tuh temennya semua tuh. Terus ada korban satu datang, wah jual apa? Terus dia seneng, dia tawar paling gede. Akhirnya laku ke dia. Kalau sebenarnya bisa laku lebih murah. Ya, padahal ini settingan semua, nggak ada yang niat. Nah ini bohong. Bisa juga tawar menawar, misalkan ada orang jual beli mobil, misalkan lagi tawar menawar, misalkan lagi buntu ya kan, negosiasi sama penjual pembeli ya kan. Tiba-tiba ada orang datang. Temennya yang ketiga datang, pura-pura datang. Wah saya mau beli ini. Ketakutan akhirnya dia pingin cepet-cepet Ya udah, gitu. saya jadi, Pak. Kunci gitu. Ada itu. Ya itu najas namanya. tuh. Biasanya tuh Kebohongan. bahkan sekarang sebelum ini biasanya tuh sebelum transaksi ketemu lagi. Biasanya kan ada aplikasi jual beli itu Tat. Oh gitu. Dari situ tuh, Pak berapa harganya Pak? Sekian bisa nggak? Jadi dia mancing harga berapa dulu ke bawah. Oh, di komen-komen Iya gitu. sampai di akhir bawah. Sekian harganya bisa, berarti di bawah paling bawah temen yang lain masuk dah. Tanahnya gitu. Masya Allah ya. Ada yang bilang bahkan Sindikat nih. banyak ya kalau kayak gitu. Banyak yang bilang bahwa ini mobil sebenarnya buat anak saya. Nggak akan saya jual lagi segala macam. Nggak tahu dijual lagi. Ada gitu. Bukan ada. Di soal pernah beli mobil Tat, ini buat anak saya. Tapi lama kok dijual gitu, iseng-iseng kemarin. Tapi kalau misalnya Jadi foto. awalnya memang iseng buat anak nih antar sekolah. Emang pada saat itu nggak akan ada kepikiran dijual lagi. Tapi satu saat dijual kan kita nggak tahu kan. Ketika udah berjalan 3 bulan segala macem, kok kayak agak kurang sama ini. Jual gitu. Padahal kan bukan dari awal berpikir itu kan boleh Tat. Iya, nah masalah itu kan barang-barang antum. Oh, Masalah. lu suka nyalahin. Tat, ini permasalahannya kalau misalnya kita tidak tahu barang itu ternyata cacat, setelah pemakaian beberapa hari misalnya kambuh nih misalnya nih ada sesuatu nih misal di handphone, Bang kemarin katanya nggak ada masalah, kok ini loh bener kemarin nggak ada masalah, kalau gitu kurangin dong Bang, ini biar saya bisa perbaiki ini bisa lebih murah, itu gimana Tat? Ya itu Punya maksudnya kewajiban untuk itu nggak? itu lebih masuk ke bab khiyar sebenarnya. Khiyar itu adalah hak penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli itu ada yang namanya hak khiyar. Antum mau lanjut atau enggak. Nah, khiyar ini macam-macam. Ada khiyar syarat. Khiyar syarat ini kayak garansi. Oh, garansi sekian kalau ada saya masalah. Garansi 1 minggu. Kalau udah 1 minggu lewat, barangnya rusak, nggak bisa dibalikin. Ini diperbolehkan dalam syariat. Namanya khiyar syarat. Kalau yang kedua, yang antum bilang tadi udah baru 2-3 hari, rusak gitu ya. Padahal di awal penjual bilang nggak rusak. Ada karena memang enggak loh Tat. Tapi memang penjualnya juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah itu bisa masuk ke khiyar aib. Khiyar aib itu dari kecacatan itu tadi. Nah itu bisa dilihat juga. Ini rusak karena murni lalai si pembeli atau memang tiba-tiba rusak gini kan, nggak ada yang tahu gitu. Nah khiyar aib itu bisa kita minta balik full nilai harga kita, jadi kita balikin barang, kita minta uang kembali, atau kita minta potongan harga karena kecacatan ini. Jadi bisa ditaksir lah, oh ini kalau lagi cacat nih, misalkan antum beli barunya tadi 5 juta HP, tiba-tiba pas balik ada cacat LCD dan lain sebagainya, misalkan LCD ini bisa ngurangi sampai 1 juta, berarti antum bisa minta balik 1 juta, barangnya tetap antum tahan. Itu namanya khiyar aib. Kurang lebih kayak gitu sih. Cuma kalau belum lunas tuh, kalau udah lunas susah Tat biasanya. Kan kemarin udah dicek semua Mas. Ya nggak bisa dong Mas, gitu jatuhnya. Iya. Kadang-kadang kalau baru DP itu biasanya bisa Tat. Oh, Baru dari DP nih, Jadi akhirnya sebelum lunasi, Pak ini ternyata ada cacat di sini Jadi gimana Pak? lunasinya dikurangin sekian ya Pak ya gitu. Bisa nggak dikurangnya sekian Pak? Gitu biasanya. Itu berarti aman ya Tat ya? Iya aman. Tat ini Tat, sewa menyewa tuh termasuk dalam muamalah jual beli atau juga atau gimana? Kalau sewa. Iya, itu masuk. Itu bab muamalah. Jadi fikih muamalah tuh ngebahas jual beli ya, terus pinjam, utang piutang ya, akad sewa, akad hibah yang memberikan akad hadiah. Itu kita bahas. Cuman kalau kita ngebahas semua ini kan banyak nih. Nah, sekarang panjang nanti kemana-mana. Ini masih Bahasannya ini masih kemana-mana. di faktor yang pertama zolimnya Tat. Iya. Ada lagi nggak? Goro riba. Ada Iya. 3 faktor itu. Yang di zolim ini masih ada lagi nggak? Masih ada. Tadi kita udah bahas najas ya, yang kedua tadi ya. Yang ketiga tuh ada yang namanya
kalau kita bilang kayak menikung gitu. Pembeli nikung pembeli yang lain atau penjual menikung penjual yang lain. Jadi contohnya gini nih, misalnya di pasar nih mangga ya kan, penjual sebelah-sebelah nih Kang Giri sama Kang Esa misalnya. Kang Giri jual mangga 1 kilo 10.000. Ana datang, Kang Giri berapa nih mangganya? Oh 10.000 sekilo. Terus Kang Esa bilang, di Ana aja 9.000 Itu nggak boleh. 1 kilo. Nggak boleh, karena itu nikung. Biarkan selesai dulu dia. Kalau nggak ada akad baru kesini boleh. Kalau memang Ana lagi negosiasi ya kan, terus nggak sepakat harga ya kan, belum sepakat harga, antum orang ketiga masuk nggak ada masalah. Tapi kalau ini kan nggak, Ana sudah mau beli, langsung aja nyelonong gitu kan, di Ana aja 9.000 lebih murah penjualnya. Jadi penjual nikung penjual lah kayak gitu. Nah itu kalau penjual nikung penjual, kalau pembeli nikung pembeli itu? Ya kebalikannya aja. Misalkan Kang Giri jual tadi apa namanya? Mangga 10.000. Oh, Ana berani lebih tinggi gitu berarti ya? Ana datang terus Ana tawar-tawaran nih sama Kang Giri. Udahlah Kang, 9.000 aja lah gitu. Oh ya udah, antum kita udah sepakat nih 9.000. Kang Esa datang. Ana 10.000 berani. Nah, itu pembeli nikung pembeli namanya. Dan ini dilarang gitu. Ya, kecuali kalau misalkan dalam negosiasi ya. Misalkan kayak tadi negosiasi kan, Ana lagi negosiasi sudah ketemu di 9.000, pembeli lain masuk nawar harga yang lebih tinggi. Ini enggak boleh. Tapi misalkan antum jual 10.000, Ana tawar 8.000. Nggak mau nih. Kekehan dah ya kan. Antum tetap harga 10.000, Ana 8.000 sebagai pembeli. Kan belum nemu jalan tengah. Akhirnya Kang Esa masuk, Ana mau 10.000. Ini diperbolehkan. Yang dosa ini yang pembelinya ini atau misalnya penjualnya, Pak nggak jadi deh Pak sama Bapak, ini ada yang mau lebih tinggi. Itu penjual lagi gitu juga gimana tuh? Gimana tuh? Kan misalnya udah deal nih 9.000, ya kan tiba-tiba masuk, Pak saya berani 10.000 deh Pak, tapi udah deal nih. Yang 10.000 tuh akhirnya, Pak kalau gitu saya nggak jadi sama Bapak dah, ada yang mau lebih tinggi lagi. Itu si penjual gimana tuh? Ada yang lebih tinggi lagi. Ada lebih tinggi karena yang tadi, ya itu tadi kan sudah sepakat di 9.000. Si pembeli kan dia nyalip. Iya membeli. Nyalip. Tapi si penjualnya juga membatalkan yang sudah deal di awal. Itu gimana tuh? Penjualnya juga dosa juga nggak? Karena dia membatalkan untuk ngambil yang lebih tinggi tadi. Iya kan namanya penjual kan pasti ada lebih tinggi kan? Ya itu tadi, itu menikung jatuhnya. Kan belum selama itu menikung. Deal, boleh. Kalau udah deal, itu kan sudah deal. Boleh dong. Itu kan sudah deal di 9.000. Terus dibatalin sama penjual untuk ngambil yang lebih tinggi, itu nggak boleh. Nggak boleh berarti. Ini kebiasaan lama sih. Jadi bahkan dalam hadis disebutkan ya, wala yabi'u ba'dukum ala bai' akhih. Dan janganlah sebagian kalian ini menjual di atas saudara kalian. Maksudnya jangan saling menikung gitu. Pembeli nggak bisa nikung. Ini mohon maaf, gorengan Anda kedinginan. Waduh, Masya Allah, Fadol. Diselimutin gitu. Makanya harus cepat dimakan. Sahabat Hijrah, nanti kita ada video lainnya tentang ini masih panjang banget. Jadi ini baru di awal tadi. Jadi dalam bermuamalah tidak boleh mengandung 3 unsur tadi ya. Tidak boleh zolim, goror, dan mengandung riba itu ya. Zolim aja ini masih banyak tadi. Iya, masih ada gitu. Ya. Jadi buat sahabat Hijrah, kalau masih ada mungkin pertanyaan tentang pengalaman pribadi yang mungkin ragu-ragu ingin ditanyakan, bisa langsung ke medsos kita di sini. Ya. Kenapa di sini? Karena lupa. Lama nggak syuting. Kalau nggak di sini bisa. Kalau nggak di sini boleh. Aku frame nggak cukup. Di sini. Kita pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Giri Tristiadi. Saya Maisa Tamunan Ustaz Fadil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.